Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya turut prihatin atas eksploitasi besar-besaran di Raja Ampat, di Pulau Gak, dan beberapa pulau yang lainnya, di mana masyarakat adat setempat merasakan efek negatifnya, merasakan efek buruknya, yang mana awalnya daerah-daerah pulau tersebut mudah untuk mencari makan, mudah untuk mencari ikan. Sekarang ikannya sudah sulit ditemukan di daerah pulau yang dieksploitasi. Lagi-lagi keindahan alam Papua dieksploitasi secara besar-besaran hanya untuk nafsu penguasa. Sudah jelas tertulis di dalam Undang-Undang Dasar Indonesia pada pasal 33 yang menyebutkan bahwa sumber daya alam Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pahami dulu konsepnya. Pada pasal tersebut menyebutkan bahwa dikuasai oleh negara, kemudian digunakan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, dari peristiwa ini maka seharusnya aparat penegak hukum harus turun menyelidiki peristiwa eksploitasi pulau-pulau yang berada di sekitaran Raja Ampat ini. Nah, periksa pimpinannya, mengalir ke siapa saja uang tersebut. Memang katanya ini adalah anak perusahaan dari Antam. Antam saja kemarin banyak melakukan korupsi. Artinya apa? Artinya Antam ini memiliki peluang untuk melakukan korupsi. Saran dari saya, periksa siapa pimpinan yang mengeksploitasi alam Papua. Pasti ada pimpinan-pimpinan negara yang mendapat aliran uang tersebut, sehingga perusahaan tambang mengeksploitasi dengan mudah. Karena apa? Karena ada yang membackingi pekerjaan tersebut. Ya memang surat izin ataupun perizinan dari tambang tersebut sudah terbit pada tahun 1998. Kata Menteri SDM si Bahlil mengatakan bahwa izin tambang itu adanya di tahun 2017, sedangkan saya belum menjabat menjadi Menteri SDM pada saat itu. Ya memang betul. Tetapi ketika sudah menjadi menteri, maka seharusnya dikaji ulang di mana tambang yang berpotensi untuk merusak alam, yang berpotensi untuk mempersulit pencaharian dari masyarakat. Banyak sekali alasan-alasan dari si Bahlil ini. Kenapa tidak? Baik, kami akan memberhentikan eksploitasi di Pulau Gak tersebut. Dan kalau kalian ketahui bahwa eksploitasi ini bukan terjadi di satu pulau saja. Ada pemuda Papua itu meneriaki si Bahlil dengan kata-kata pembohong. Dan katanya yang dieksploitasi itu bukan hanya satu pulau, tetapi 4 pulau. Cobalah, sudah terjadi kekacauan di publik gara-gara keindahan Papua ini dieksploitasi. Cobalah di stop. Senangkan juga lah hati masyarakat, senangkan juga hati rakyat. Jangan berstatement, ini izinnya keluar ketika saya belum menjadi menteri. Ini letak pulaunya ini agak jauh dari tempat yang dilindungi. Jangan mengatakan bahwa ini Pulau Gak ini jauh dari Pulau Kenyimo. Tidak seperti itu. Dimanapun yang termasuk keindahan alam Papua itu harus dilindungi. Jangan hanya yang memang dilindungi atau diakui oleh UNESCO. Raja Ampat ini diakui loh oleh UNESCO. Bayangkan, dunia mengakui Raja Ampat. Turis-turis mancanegara banyak ke Raja Ampat. Saya juga kalau ada uang, ada rezeki, pengen juga ke Raja Ampat. Karena terkesan dengan eksotisnya alam Papua gitu. Memang penambangan ini tidak salah di negeri ini, tetapi mengikuti juga cara-cara yang pro terhadap lingkungan, melakukan reboisasi setelahnya, melakukan perbaikan-perbaikan atas alam yang dirusak. Ini tidak dirusak, habis diambil kekayaannya, udah ditinggalkan. Mau jadi apa? Jadi telaga, jadi danau, ya terserah. Alam ini merupakan tempat untuk bertahan hidup. Alam ini merupakan tempat terakhir untuk kita hidup. Jika kita tidak memiliki uang, tetapi kita kembali ke alam, masih banyak kok makanan-makanan, tumbuhan-tumbuhan, hewan-hewan yang dapat kita makan. Masih banyak kok makanan-makanan yang ataupun binatang-binatang yang dapat kita buru untuk kita panggang, untuk kita masak, untuk kita bertahan hidup. Nah, konsepnya seperti itu yang perlu diketahui. Artinya, rakyat-rakyat sekitar, masyarakat sekitar itu mengatakan bahwa ini lumpurnya ini sudah merajalela ini di daerah ini, kan seperti itu. Ini daerah ini dulunya ikannya banyak, daerah pulau-pulau ini, Pulau
Ogak terutama. Di pesisirnya, di daerah-daerah perairannya itu banyak ikannya. Kenapa sekarang kok sepi? Nah, itu yang harus kita pikirkan untuk kemakmuran rakyat. Ayolah, senangkanlah rakyat. Jangan setiap hari mendengar berita-berita yang tidak enak, berita-berita tentang kerusakan yang ada di negara ini. Sekali-sekalilah sampaikan berita-berita yang membahagiakan hati rakyat. Contoh, tentang kebijakan memang harusnya berbicara, oke, tambang tersebut akan kami tutup secara permanen. Seperti itu. Di dalam hukum, tadi sudah saya sampaikan ya di pasal 33 Undang-Undang Dasar Indonesia itu yang menyebutkan bahwa sumber daya alam Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Artinya apa? Silakan kalian eksploitasi, tetapi uangnya kembalikan ke rakyat. Uangnya dibagikan ke rakyat, jangan untuk kantong pribadi. Kata Prof. Mahfud MD, jika tidak ada korupsi di Indonesia ini, berjuta per orang akan mendapat uang. Kemudian saya juga berbicara kepada seseorang profesor yang saya ketemu di Kuala Lumpur. Beliau mengatakan, sebenarnya mas, negara kita ini kaya. Yang membuat negara kita miskin itu, yaitu Indonesia dikenal dengan korupsinya, lagi-lagi koruptornya yang membuat negara kita sengsara. Ya kami berbicara lah tentang betapa nyatanya gitu perbedaan kemajuan antara Malaysia dan Indonesia itu jauh sekali kemajuan. Pajak saja kalian ketahui di Malaysia itu satu Avanza itu 300 ribuan. Kalau saya tidak salah itu dibayar satu kali saja seumur hidup ataupun dalam satu kali pembelian kalau saya tidak salah ini ya. Kemudian kalau pajak Avanza di Indonesia itu 4 jutaan, berarti kan 4 jutaan itu 1 tahun loh, 1 tahun 4 jutaan, berarti kan sangat jauh terjadi kesenjangan di antara negara Indonesia dan negara Malaysia, bayangkan. Nah, lagi-lagi koruptor harus diperiksa itu kemana saja aliran dana-dana uang dari tambang nikel tersebut. Ya memang nikel ini memang menjadi ibaratnya harta karun yang tertimbun di bumi Indonesia ya, yang masing-masing oligarki itu ingin mendapatkannya. Nikel ini memang berguna untuk baterai yang dulunya itu menggunakan bahan bakar minyak dan sekarang akan berangsur-angsur beralih dengan electric vehicle ataupun EV ataupun tenaga listrik. Mobil sekarang sudah pakai tenaga listrik. BYD, perusahaan mobil listrik terbesar di Cina, itu menggunakan bahan utama untuk membuat baterainya itu adalah dari nikel. Logam-logam yang biasa kita jumpai itu salah satu bahannya dari nikel juga gitu. Ya betapa masifnya pertambangan nikel. Karena apa? Karena negara Indonesia salah satu negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Nah, apa yang kita khawatirkan? Yang kita khawatirkan adalah Papua meminta kemerdekaan ataupun otonomi khusus untuk daerahnya. Yang kita takutkan adalah kelompok kekerasan bersenjata ataupun KKB Papua semakin masif ataupun semakin merajalela. Sudah banyak korbannya. Kenapa kalau kalian ketahui kenapa KKB itu ada? Yang pertama karena KKB mau merdeka. Papua mau memerdekakan diri. Kedua, kenapa? Apa sebabnya? Karena lagi-lagi kekayaan alam Papua itu dieksploitasi besar-besaran dan keuntungannya itu tidak sepenuhnya untuk Papua. Lagi-lagi uangnya bermuara di wilayah administratif negara Indonesia. Lagi-lagi uangnya beredar di Senayan. Kan seperti itu. Itulah yang menyebabkan KKB merajalela, separatisme merajalela. Gara-gara apa? Daerahnya dieksploitasi, tapi kekayaannya tidak untuk Papua. Banyak terjadi ketimpangan di Papua. Harga barang, pendidikan, ekonomi, kemudian kesejahteraan itu tidak seperti apa yang ada di Jawa. Nah, sekarang ini kalian ketahui lagi bahwa ditemukan itu cadangan minyak yang ada di daerah Aceh. Nanti terjadi lagi itu pemberontakan di Aceh. Ini prediksi saya ya, prediksi saya. Karena apa? Ujung-ujungnya Aceh dieksploitasi, tetapi kekayaannya itu tidak untuk Aceh. Memang dikasih juga ya Aceh, tetapi tidak seberapa gitu. Ya memang untuk kasus ini memang harus kita utamakan alam, kita utamakan rakyat, kita utamakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Karena alam inilah tempat kita untuk hidup. Kita bernapas, oksigennya dari alam, bukan dari nikel. Kita hidup, kita makannya makan ikan, bukan makan nikel. Kita mencukupi vitamin kita dari buah-buahan, dari tanaman-tanaman, dari pohon-pohonan, bukan dari nikel.
hal itu yang harus kita bijaki dengan cermat, terutama pemerintah yang memangku kebijakan di dalam bidang apapun sekarang ini sangat mengutamakan alam, sangat mengutamakan lingkungan hidup. Maka di setiap pertemuan-pertemuan apapun yang dibahas adalah kepentingan untuk alam. Di dalam hukum saja, karena saya basicnya basic hukum, itu dikenal dengan istilah in dubio pro natura. Jika ada keraguan-keraguan, yang artinya jika ada keraguan-keraguan, maka harus mengutamakan alam. Bayangkan, artinya alam ini mendapat tempat istimewa di dalam hal apapun. Karena saya ulangi tadi, alam ini tempat terakhir kita untuk bertahan hidup. Cantumkan di kolom komentar isu apa lagi yang akan kita bahas. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari saudara-saudara sekalian, karena sampai saat ini subscriber saya sudah bertambah dan semakin bertambah. Bukan mudah ya, 600 lebih, berarti video-video saya ini sudah mendapat dukungan yang positif untuk bagi saudara-saudara sekalian. Dan silakan saudara-saudara sekalian di kolom komentar isu apa lagi yang akan kita bahas. Dan saya rasa cukup untuk video kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.